Jadi saat pertama kali kita buat kelas, di sini ada tulisan kelas, terus nama kelas ya. Nah, di belakangnya nama kelas ini ada keyword public. Apa sih keyword public itu? Gunanya untuk apa gitu? Mungkin dari kalian ada yang bertanya. Dan saat kita di pertemuan kedua tentang metode konstruktor, di sini juga ada keyword public. Gunanya apa gitu? Kalau misalnya kita hilangkan. Nah, di kelas mungkin teman-teman belajar metode konstruktor tanpa menuliskan public gitu ya, tanpa menuliskan keyword public seperti ini. Nah, bisa kan ya? Nggak muncul notifikasi error. Di kelas ini pun juga begitu. Misalnya saya hapus, oke seperti ini, dan di sini juga tidak mengeluarkan notifikasi error. Sekarang kita coba jalankan ya. Ini saya save dulu, saya buat kelas baru namanya kelas main. Main, oke. Nah, di kelas main ini saya buat public static void main, kemudian saya buat objek dari kelas A. Kelas A obj sama dengan new kelas A. Oke, sip. Nah, obj dot misalnya apa? Untuk menampilkan bagaimana? Sort system out println obj dot nama kita copy paste ini Ovo. Oke. Nah, sebelum saya jalankan, saya jelaskan ya. Jadi ceritanya saya ini punya program dompet elektronik gitu. Ini OVO, ini ada uangnya. Di sini metode konstruktor sudah menuliskan value-nya 100.000. Namanya pemilik dompet elektronik ini namanya Raden. Gitu ya. Nah, ini ada metode cashback. Jadi kalau misalnya ada promo-promo, nah langsung dimasuk metode ini. Langsung menggunakan metode ini. Gitu ya. Kemudian coba saya jalankan tanpa menuliskan public di metode konstruktor sama kelasnya ya. Saya jalankan pakai apa? Shift F6. Oke, keluar ya. 100.000 Raden dari obj.nama dan obj.ovo. Oke, seperti itu. Berarti berhasil tanpa public. Nah, terus gunanya apa dong? Gitu ya. Gunanya apa, Mas? Kalau misalnya nggak perlu tulis kan berarti ya nggak usah tulis aja gitu. Nah, sebenarnya public itu merupakan salah satu hak akses atau salah satu akses modifier untuk menyembunyikan data, mengontrol data, memberi hak akses data gitu. Dan access modifier itu merupakan salah satu materi yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga tentang OOP, yaitu bab enkapsulasi. Oke, enkapsulasi. Coba kita fokus pada kata kapsul ya di sini. Saya pakai warna merah. Oke, nih. Salah. Enkapsulasi kita highlight ini. Nah, oke, sip. Teman-teman mungkin nggak asing kan apa yang namanya kapsul gitu ya. Kalau misalnya dalam dunia obat gitu, kapsul, tablet, itu kan obat, ya kan? Obat itu dibungkus yang kita sebut namanya kapsul. Jadi di dalamnya itu ada obat-obatan, ada ingredients-nya yang kita nggak tahu. Tapi kalau kita minum, kita percaya sama dokter, itu bisa membuat kita sembuh gitu ya. Misalnya kita sakit mah atau sakit ambien gitu ya. Kita minum tablet, terus kemudian kita minum secara rutin, itu bisa meningkatkan daya imun, bisa meningkatkan ya pokoknya untuk membuat kita sembuh seperti itu. Nah, dalam OOP, dalam konsep OOP, enkapsulasi itu juga sama. Sama artinya dengan pembungkus, kalau obat kan dibungkus dengan kapsul. Nah, dalam OOP sendiri, enkapsulasi adalah pembungkusan, merupakan proses pembungkusan kode atau data dalam satu kesatuan unit. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menyembunyikan rincian implementasi dari objek itu. Intinya, jadi kita bungkus, kita kapsul itu supaya kita tidak tahu bagaimana sesuatu itu bekerja. Begitu ya. Oke, misalnya ada analogi seperti ini. Kalau tadi kan kapsul. Nah, saya punya kipas angin di sini. Kipas angin itu ada banyak komponennya.
seperti ini ya. Nah, saat kita menyalakan kipas angin karena kita merasa kepanasan, kita kan hanya memencet tombol on sama off. Di sini kan ada dua, on sama off. Jadi kalau merasa kepanasan ya tinggal nyalakan kipas angin. Tanpa kita tahu, tanpa kita perlu tahu kenapa harus menyalakan, kenapa kipas angin ini bisa bekerja gitu. Gunanya baling-baling apa, gunanya mesin itu bagaimana gitu ya. Rangka penutup itu untuk apa. Pokoknya kita gunakan saja tanpa perlu tahu bagaimana kipas angin itu bekerja. Dan ini yang disebut enkapsulasi, yaitu bagaimana misalnya dalam hal ini contoh user, atau misalnya kelas lain bisa menggunakan tanpa tahu apa yang ada di dalam implementasi dari sebuah objek. Ini yang disebut enkapsulasi gitu. Nah, untuk lebih dalam lagi kita langsung saja ke coding. Oke, dari sini nggak ada yang aneh ya, nggak sesuatu yang aneh ya dari tadi. Misalnya kita tulis lagi public, oke, terus di sini biarkan begini. Nah, waktu kita jalankan, biasanya kan berjalan gitu ya, tanpa tulisan public dan dengan menggunakan public. Oke. Oh iya, ada yang kelewatan ya. Sebelum ke codingan, saya akan tunjukkan beberapa akses modifier. Nah, kalau kita membungkus sesuatu, kita akan menggunakan suatu bungkus, ya kita bungkus gitu ya, kita bungkus. Bukan bungkus yang viral di dunia maya ya. Nah, di sini cara bungkusnya OOP itu ada 4 yang kan kita pelajari, yaitu public, protected, default, dan private. Cara bungkusnya ini kita sebut namanya akses atau akses modifier. Jadi misalnya kita misalnya kita beri hak akses ke data itu public, berarti kita baca di sini, aksesnya itu bisa dilakukan di kelas yang sama, bisa digunakan di kelas lain atau di project lain, package lain. Gitu. Kalau protected itu kita nggak bisa dari kelas lain di luar paket, atau default, misalnya tanpa nulis public, itu kita nggak bisa dua cara ya, ini sama yang ini. Terus private, kita hanya bisa mengakses di kelas yang sama aja. Maksudnya apa? Langsung aja kita kembali ke codingan lagi. Oke, nah sekarang gini, kalau misalnya nggak saya tulis public, hak aksesnya menurut teman-teman apa? Jadi kalau misalnya nggak kita tulis public, Java akan tahu kalau hak akses yang diberikan adalah default. Apa aja hak akses default itu, hak aksesnya seperti apa? Teman-teman bisa kembali ke video tadi dan membaca ya apa yang bisa dilakukan hak akses default itu. Kalau misalnya kita memberi akses default, kita nggak perlu tulis seperti ini. Ya, tinggal tipe data dan nama variabelnya apa, seperti itu ya. Seperti itu. Gitu. Nah, contoh saya beri tipe data akses public ini, kemudian kalau dijalankan di sini tentu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah itu kan, karena public itu bisa diakses di kelas yang sama, di beda kelas dan luar package, bahkan di luar project seperti itu. Ini nggak ada masalah dan programnya berjalan. Kalau misalnya gini, tadi kan di sana ada public, default, private, sama protected. Coba kita beri akses privat di sini. Oke, terus ini juga privat. Oh, yang ini biar default saja. Karena kalau dalam dompet elektronik kita kan boleh tahu kenalan namanya siapa, tapi nggak boleh tahu data sensitifnya apa. Nah, kita lihat di sini tiba-tiba muncul notifikasi error dari kelas main ini. Munculnya lagi di baris ke-16. Jadi saat kita ingin membaca, kita ingin tahu value dari berapa sih OVO yang kamu punya itu nggak boleh gitu. Coba kita baca di sini. OVO has private access in class A. Jadi ternyata hak aksesnya dibatasi oleh kelas A. Jadi kelas main ini nggak boleh mengakses, tidak boleh membaca data dari OVO ini. Gitu.
Jadi tahu ya bahwa privat itu aksesnya hanya bisa jalankan di kelas yang sama, maksudnya kelas ini. Gitu. Misalnya begini, saya punya public static void main dalam kelas yang sama, terus saya buat kelas A, oke, obj sama dengan new kelas A, oke, sip. Nah, saya ingin mengakses, saya ingin mengetahui berapa uangnya. Gitu. Berarti SOP obj dot nama EOVO. Karena dapatkan OVO. Nah, nggak muncul notifikasi error kan? Kita coba jalankan. Karena ini, nah keluar 100.000 dari metode konstruktor ini. Gitu. Berarti terbukti ya bahwa metode hak akses privat ini bisa kita jalankan di kelas yang sama, yaitu di kelas ini maksudnya. Tapi nggak bisa dilakukan di kelas main. Seperti ini, nggak bisa. Begitu. Itu hak akses privat. Nah, sekarang kalau default, kalau misalnya default, ini saya hapus lagi. Oke. Saya save, terus di sini saya ganti default ya. Kalau teman-teman baca di situ, kalau hak akses publik itu lebih luas ya, jadi lebih bebas kan. Kalau default ada nggak bebasnya. Coba teman-teman lihat saja di materi tadi ya tentang hak akses tadi, ada boleh digunakan di mana saja. Jadi di sini saya langsung beri contoh. Misalnya saya buat package baru, namanya kelas B. Kelas B. Finish. Terus saya buat file baru lagi. Namanya kelas B. Finish. Nah, di sini, ini saya baca. Saya import dulu. Saya ingin saya ingin mengakses data dari kelas A. Jadi saya import dulu. Jadi caranya begini ya. Import, package-nya apa namanya? Package-nya kelas A kan? Kelas A. Dot. Nah, nama kelasnya apa? Kelas A. Jadi jangan bingung ya. Yang ini nama package, yang ini nama kelas. Gitu. Oke. Nah, lanjut ke ini jangan lupa titik com. Terus kemudian kita buat setelah import package kelas A dan file kelas A, ya kan, saya ingin jalankan di sini. Oke. Terus saya ingin buat ini objek kelas A, obj, nama objeknya obj, new kelas A. Oke. Nah, oke. Kemudian saya ingin mengakses saya ingin mengakses nama dan OVO di sini ya. Misalnya SOT dulu. SOT push obj dot nama. Kayak gini kenapa ya? Nah, kita lihat ya. Nama is not public in class A, cannot be accessed from text. Kenapa ini? Kenapa ya? Kita coba lihat cek ya di sini. Nah, ternyata hak akses default itu nggak bisa diakses di kelas package yang lain gitu. Kita coba menampilkan mengakses OVO ya. Nah, kita lihat juga errornya sama ya, nggak bisa. Ini bersifat public dan nggak bisa diakses di luar package gitu. Sekarang kita coba ganti public. Ini juga public. Ini kasih. Nah, kita pindah ke sini, tunggu sebentar. Nah, kalau public baru bisa ya. Nah, public itu ternyata lebih luas dari default seperti itu. Kalau default dia hanya di kelas ini dan kelas yang satu package, tapi nggak bisa di kelas beda package seperti itu. Itu tentang hak akses modifier. Untuk protected teman-teman silakan coba sendiri, oke? Nah, saya ada kasus seperti ini. Misalnya saya buat privat, terus ini juga privat. Ini tetap
default aja ya. Oke, seperti ini, saya save. Nah, saya ke kelas main, kita lihat di sini. Nah, kita nggak bisa membaca. Ini artinya kita nggak bisa membaca data OVO, karena OVO, nilai variabel OVO bersifat privat. Di sini kita tulis seperti ini ya. Oke. Dan kita pun nggak bisa mengganti nilainya. Misalnya obj.ovo. OVO sama dengan 200.000. Seperti ini. Ini juga nggak bisa, karena OVO as private access. Tapi kalau misalnya saya hilangkan privatnya, saya simpan, saya jalankan. Nah, ini bisa ya. Jadi bisa ditulis dan bisa dibaca. Nah, ini namanya apa kalau istilah lain dalam bahasa Inggrisnya? Write and read, gitu ya. Write only or read only. Nah, kalau misalnya kita buat privat tadi, kita save. Nah, yang bersifat variabel yang bersifat privat itu nggak bisa kita nggak bisa kita tulis dan nggak bisa kita baca. Tapi ada sebuah metode yang mengizinkan kelas lain untuk bisa membaca saja atau menulis saja, write only atau read only. Metode itu disebut getter dan setter. Apa itu getter dan setter? Kita simak materi berikut ini. Nah, di kelas A ini saya menghilangkan metode yang tadi. Metode cashback ini saya hilangkan dulu. Jadi kita bicara tentang metode getter dan setter. Apa itu metode getter dan setter? Get, kalau dari namanya, get itu kan berarti mengambil nilai. Jadi get itu hanya bisa membaca. Jadi kalau misalnya kita membuat metode getter dan menggunakan di kelas main, itu kita hanya bisa membaca saja. Sebaliknya, kalau kita membuat metode setter dan menggunakannya di kelas main, kita hanya bisa menulis saja. Contoh ya, kita buat. Misalnya, untuk membuat metode getter, itu seperti ini. Double get, dari tuliskan get, OVO. Nama variabel yang di privat apa? Itu ya. Kemudian, buka kurung kurawal, return OVO. Oke, begini. Nah, ini namanya metode getter. Kalau saya beri komentar di sini, metode getter. Nah, jadi metode getter ini sesuai yang saya katakan tadi, itu hanya bisa menampilkan saja, bisa membaca saja. Kita lihat kan di sini privat, aksesnya privat. Tapi kita buat metode yang bisa membuat kelas yang lain itu bisa membaca saja. Ini saya komentar dulu ya. Komentar dulu, kemudian kita gunakan metode getter. Nah, kita save, kita jalankan. Run anyway. Nah, kita lihat kan, jadi keluar nilai dari variabel OVO, walaupun di kelas ini kita tahu bersifat privat, seperti itu. Nah, sekarang kita coba metode setter. Nah, untuk membuat metode setter, itu seperti ini saya komentar dulu. Kita buat metode setter. Metode setter. Ini saya silang dulu. Setter. Nah, cara untuk membuat metode setter itu seperti ini. Jadi tulis public void set. Kalau yang tadi get, kan, yang dari get, yang ini set. Set variabel apa yang beri di privat gitu ya. Terus beri parameternya double OVO kurung kurawal this dot OVO sama dengan OVO. Oke. Nah, ini metode setter. Bentuknya seperti ini. Kenapa public? Karena gunanya untuk sebagai jembatan di kelas lain gitu ya. Karena ini kan sudah privat, jadi kita buat public gitu untuk sebagai jembatan. Nah, sekarang kita buka ini tadi. Terus kita ganti. Kita gunakan metode setter. Oke. Kita masukkan nilainya di sini. Oke, hapus. Nah, error-nya hilang kan? Artinya
variabel ini itu sudah berubah. Kita misalnya komentar, kita save. Nah, ini artinya kita hanya bisa menuliskan saja. Jadi objek.setOvo ini berubah value-nya jadi 200.000. Ini kan nggak ada error. Gitu. Kalau misalnya kita tampilkan, itu nggak bisa. Misalnya kita ganti ini objek.ovo. Nah, error nggak bisa. Jadi hanya bisa menulis saja, write only. Kalau tadi kan read only, yang ini write only. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat dua-duanya, Mas, write only dan read only gitu. Tapi berarti sama saja ya, nggak perlu menggunakan metode setter dan getter. Gitu. Tapi kita coba aja. Jadi kita uncomment lagi. Oke, uncomment, save, untuk save, kita mau kembali ke sini. Dan kita mau, ini kan kita tulis, dan kita mau baca juga. Kita gunakan metode getter. Nah, kita jalankan. Anyway, nah keluar kan Raden, dan ini 200.000 dari mana? Kita tulis nilainya ulang dan kita tampilkan. Itu seperti itu ya. Jadi itu fungsinya metode getter dan setter untuk sebagai jembatan data privat tadi agar bisa diakses di kelas lain. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman. Maksudnya mau dibuat getter write only atau read only seperti itu. Dan ada pertanyaan misalnya, Mas, metode getter itu namanya harus getOvo dan bentuknya harus seperti ini kah? Misalnya ganti namanya, saya ganti cek saldo. Saya save, terus kemudian saya jalankan di sini. Yang ini saya ganti cek saldo. Nah, saya jalankan lagi ya. Nah, anyway, keluar 200.000. Jadi artinya apa? Metode getter tidak perlu selalu melulu ditulis seperti ini. Seperti ini. Tapi pada umumnya cara kita mengetahui bahwa itu merupakan metode getter atau metode setter itu seperti ini. Umumnya developer itu secara global itu taunya ini adalah metode getter dan setter itu dari ini. Ada kata-kata get dan kata-kata set di depan variabel yang bersifat privat. Itu. Seperti itu ya. Kalau nggak percaya nih, misalnya saya hapus, kan? Ini saya ganti get. Lihat, ini kenapa nggak muncul karena saya belum buat metodenya. Nah, ini kan belum muncul karena saya belum buat metodenya. Nah, saya buat metodenya secara cepat. Misalnya klik kanan, kemudian insert kode. Mana ya? Insert kode. Nah, di sini ada pilihannya, mau buat getter atau buat setter aja, atau mau buat dua-duanya. Di sini saya ingin buat dua-duanya ya. Terus kemudian kalau misalnya centang semuanya, berarti variabel nama nanti akan dibuatkan getter dan setter juga seperti itu. Nah, saya ingin buat untuk OVO aja. Thread. Secara otomatis sama kan, mirip kan? Jadi get OVO dan set OVO. Seperti itu ya. Jadi ini metode getter dan metode setter. Secara umum didahului dengan kata set dan secara umum getter didahului dengan kata getter. Itu. Oke, seperti itu. Dan di sini juga pasti berubah ya. Tunggu dulu. Nah, seperti itu. Saya save. Oke, untuk enkapsulasi tentang hak akses, pembungkusan kode, jadi bagaimana kode itu disembunyikan implementasinya tanpa kelas lain itu mengetahui apa yang prosesnya gitu, tanpa kelas lain itu tahu prosesnya seperti itu. Itu tentang enkapsulasi dan kita juga belajar tentang akses modifier seperti itu ya, seperti itu dan jenis-jenisnya. Begitu. Oh ya, saya lupa ya. Misalnya saya tadi punya metode apa namanya? Double cek saldo. Cek saldo. Oke. Oh, ini cashback ya. Cashback. Terus kemudian saya punya double A, terus A sama dengan foto ditambah 50, mungkin karena ada promo, terus kan ada cashbacknya. Return. Nah, return A. Oke. Nah, metode itu juga bisa diberi access modifier. Misalnya kita beri protected atau kita beri privat, kan? Atau secara default ini, gitu ya. Seperti itu. Oke, sekian dari materi tentang enkapsulasi.
Terima kasih.